Hai guys, Andreas Lourdes di sini dan kali ini agak berbeda untuk recordingnya. Ini saya lagi ngetes di perjalanan pulang saya dari kantor. Ya cukup lama di perjalanan dan saya rasa cukup menarik untuk bisa mengisi perjalanan ini sambil mengisi podcast. Dan ya semoga suaranya nggak terlalu bocor ya, suara-suara kendaraan di kanan kiri saya. Dan biasanya juga saya edit podcast ini, saya coba hilangkan noise-nya kanan kiri, semoga bisa cukup menghilangkan dari suara-suara gangguannya. Oke. Dan pada podcast kali ini saya mau sharing tentang cara mengembalikan berat badan setelah libur panjang. Terutama kita di minggu lalu itu melewati lebaran dan cuti bersama walaupun cuma 1 hari. Dan saya rasa pasti itu kita makannya agak sedikit berantakan gitu ya, dimana mungkin kita makannya opornya agak kebanyakan atau mungkin makan snacknya agak kebanyakan, sehingga ketika kita menimbang berat badan itu berat badan kita bertambah gitu, dan mungkin bisa cukup signifikan bertambahnya gitu. Seperti yang saya alami. Jadi sebelum lebaran itu berat badan saya ada di kurang lebih di angka 74 gitu. Dan sebelum lebaran itu berat badan saya itu di angka 74 kilo ya. Ya naik sekilo dari sebelum saya wedding married di sekitar sebulan yang lalu di 24 April. Karena honeymoon, waduh makannya juga agak cukup banyak gitu ya. Terus tambah lagi ada cuti libur lebaran ini, itu bikin berat badannya juga ya sekarang akhirnya di angka 76. Dan wah ini udah berat banget, ini udah lewat batas dari toleransi saya seperti ini. Dan saya harus berubah, saya harus balik lagi kayak dulu kayak gitu. Dan ya salah satu penyebabnya adalah makanan-makanan snack yang high kaloris, kayak wafer, kayak snack-snack dan kerupuk gitu ya. Makan opor, soto plus kerupuk, aduh itu enak banget, dan itu kalorinya ternyata tinggi banget, akhirnya naiknya bisa cukup drastis. Dan kali ini saya mau menerapkan apa yang saya lakukan dulu ketika saya berhasil menurunkan berat badan saya, yaitu adalah dengan cara melakukan satu yang namanya monitoring. Jadi prinsipnya adalah kita tuh nggak bisa mengubah sesuatu yang tidak bisa kita ukur. Oke, kita tidak bisa mengubah sesuatu yang tidak bisa kita ukur. Jadi kalau kita mau mengubah itu ya kita harus bisa ngukur. Oke, kayak misalnya kita merasa overweight, nah kita harus tahu angkanya berapa, kita mau nurunin berapa. Dan itu yang saya lakukan dulu ketika saya berhasil menurunkan berat badan, yaitu mengukur dari berat badan secara harian. Saya taruh timbangan di dekat kamar mandi agar bisa menimbang setiap hari, serta saya melakukan tracking kepada olahraga yang saya lakukan. Jadi saya catat tuh, saya punya program latihan apa, saya catat latihannya gimana, misalnya push up berapa kali, berapa set. Dan di workout selanjutnya itu saya coba tingkatkan pelan-pelan repetisinya atau setnya, karena ketika olahraga tentu itu harus selalu bertumbuh, harus progresionis gitu ya, harus terus bertumbuh. Dan selain itu saya juga track dari makanan saya ya. Saya udah buat list apa-apa aja yang nggak mau saya makan ya, kayak snack itu saya udah punya batasan dalam sehari maksimal berapa. Misalnya contoh wafer hanya boleh 3 gitu ya, karena waktu itu saya lagi makan loker tuh ternyata enak banget. Jadi akhirnya malah ketagihan, malah kebablasan makan lokernya kebanyakan dan akhirnya jadi overweight. Dan setelah saya buat batasan seperti itu, dan ya sekarang saya tracking, saya push diri saya challenge diri saya untuk bisa kembali menurunkan berat badan agar bisa jadi jauh lebih ideal. Dari olahraga rutin 2 hari sekali dengan program yang jelas dan dengan target-target peningkatan yang sudah saya buat. Lalu dari makanan secara jelas, saya harus sudah punya target makan apa saja, terus batasan kalorinya setiap harinya berapa, dan itu yang saya lakukan. Dan ternyata ketika saya hidup sehat seperti itu, ternyata istri saya sendiri pun juga akhirnya juga ikut kayak gitu ya.
ikut hidup sehat, dan ya kita berdua saat ini lagi menjalani program hidup yang jauh lebih sehat, dan saya happy sih dengan hal tersebut. Dan ya ternyata timbangan itu memang membuat kita menjadi sadar gitu ya, dan insaf ketika kita tahu wow ternyata timbangan saya segini, dan ya membutuhkan keberanian kadang-kadang ya untuk melihat timbangan dan kenyataan berat kita ini saat ini sudah berapa gitu. Dan itu sering dari saya, yang waktu itu saya juga berhasil melakukan, yaitu dengan monitoring, dengan tracking secara rutin, sehingga kita bisa tahu nih, oh kita makannya udah bener atau belum. Dan ketika kita melakukan monitoring seperti itu kita akan terasa jauh lebih nikmat, jauh lebih semangat. Kenapa? Karena kita tahu nih progres kita setiap hari gimana, kita disiplin atau enggak. Dan ketika kita udah berusaha keras dan kita kurang disiplin, rasanya kurang enak gitu. Jadi terdorong untuk bisa terus disiplin, terus konsisten untuk bisa mencapai target yang sudah dilakukan. Oke, nah itu dia tadi sharing saya pada kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi buat teman-teman, terutama yang mungkin agak gain weight ketika berkaca, oh ternyata agak sedikit bertambah bobot tubuhnya, ataupun ketika sudah menimbang berat badan, teman-teman merasa, oh I need to do something different untuk bisa mengembalikan berat badan saya. Dan hopefully sharing pada kali ini bisa menginspirasi dan bisa bermanfaat agar kita bisa terus fit dan terus produktif. Dan kalau kamu ada pertanyaan tentang apapun itu, kamu bisa DM saya di Instagram di @andreasbordes. Saya akan jawab pertanyaan kamu di podcast ini. Serta buat kamu yang mau belajar tentang bagaimana sih caranya meningkatkan produktivitas kita step by step agar kamu bisa jauh lebih produktif setiap hari dan bisa mencapai berbagai macam goalmu, saya telah membuat satu online course namanya Meaningful Productivity. Bagaimana kita agar memiliki kehidupan yang produktif dan juga bermakna. Ya, kamu bisa dapatkan online course ini dengan klik link di deskripsi di bawah ini. Oke, kamu bisa join sekarang juga dan tingkatkan produktivitasmu. Oke, thank you semuanya. Saya Andreas Bordes. Sukses selalu and keep healthy.